Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan. Kuatnya ikatan dalam sebuah komunitas atau kelompok atau keluarga biasanya dilandasi oleh dasar dan tujuan yang jelas, serta digerakkan oleh roh, spirit, jiwa yang kuat dan disepakati oleh anggotanya. Ikatan yang kuat menjadi modal dasar yang tangguh dalam menghadapi kesulitan bersama. Ikatan yang kuat juga mendorong setiap anggota atau bagian dari komunitas itu memberikan loyalitas dan kerelaannya melakukan apapun demi komunitas kelompok itu. Mari kita berdiri dan menaikkan pujian Kidung Pasamuan Jawi 338 podonipun ingkang kaping sepindah Gereja Prasasat Baito. Marilah kita mulai ibadah pada saat ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Dan beserta saudara Ju. Dipersilakan untuk duduk. Saudara, persoalannya memulai sebuah relasi dan ikatan barangkali lebih mudah jika dibandingkan dengan mempertahankan ikatan kebersamaan. Apalagi ketika ikatan merenggang karena tindakan yang salah dan dianggap merusak relasi,
bagaimana ikatan kebersamaan tetap kuat, bersatu dan saling menguatkan untuk mencapai tujuan hidup yang luhur. Sekalipun ada anggota komunitas yang merusak suasana kebersamaan, hal inilah yang akan disampaikan melalui tema khotbah memelihara kesatuan roh, yakni fokus pada proses pemeliharaan hidup dengan menghidupi spirit, pendampingan, dan pengampunan sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 344, bait yang pertama dan kedua. Ingat nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, karena saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bangga. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bangga. Dalam minggu ini, kita merenungkan kasih Tuhan Yesus dan tanggapan kita dengan kasih manusiawi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10-11 demikian. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudaraku, teladan kasih yang begitu nyata telah dilakukan Tuhan Yesus melalui salib, kematian, dan kebangkitannya. Bukan hanya keberaniannya menanggung derita, melainkan juga berkorban hidup seutuhnya bagi keselamatan dunia. Sudahkah kita rela menderita untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Marilah kita hening sejenak. Saat hening cukup. Semoga kita ngerpayaken Kidung Pasamuan Jawi kondoso 6, kondoso tunggal, dumugi sekawan. Awit kathah dosa kula. Awet kathah dosa kula, mila tansah kemengan. Gusti kang madangi
Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima anugerah Allah yang disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya. Sebagaimana firman-Nya tertulis dalam Injil Yohanes 6 ayat 47 dan 48. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk berkat yang boleh kami terima. Kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau sampai saat ini kami memasuki bulan Agustus, bulan yang menjadi kebanggaan, menjadi kebahagiaan bagi kami bangsa Indonesia. Tuhan Allah yang makasih, di bulan yang penuh sukacita ini, kiranya Engkau berkati, Engkau selalu mendampingi bangsa dan negara kami. Terlebih Tuhan, sebentar kami akan menerima firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, memampukan kami untuk memahami firman-Mu yang akan kami terima. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil Yesus Kristus kita baca dari Injil Yohanes 6. Injil Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Injil Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Tetapi saya akan membacakannya mulai dari ayat 30 sampai 35. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, pendengar Radio Magelang FM, dan bagi kita semua yang menyaksikan tayangan ibadah ini melalui channel YouTube. Pada saat ini kita akan menerima firman Tuhan dengan tema memelihara kesatuan roh. Saudara yang terkasih, tidak terasa kita telah memasuki bulan Agustus. Bulan yang selalu identik
dengan semangat kebangsaan. Rasa nasionalisme begitu terasa di bulan Agustus ini. Ketika seseorang atau kelompok sudah memutuskan untuk terikat dalam kesatuan, terikat dalam kesatuan dan persatuan, berarti harus memiliki motivasi dan komitmen. Sebagai contoh, dahulu para pejuang bangsa kita bersatu dengan didasari motivasi yang sama, yakni motivasi untuk mengusir penjajah. Dan juga mereka berkomitmen untuk memerdekakan bangsa dan negara dari bangsa asing. Tanpa adanya motivasi dan komitmen itu, rasanya sulit untuk meraih impian menjadi bangsa yang merdeka. Ada ungkapan yang mengatakan mendapatkan jauh lebih mudah dibandingkan memelihara. Termasuk dalam menjaga kesatuan, memelihara kesatuan itu bukanlah hal yang mudah. Akan ada pihak-pihak yang mencoba mengusik kesatuan dan persatuan, dan itu bukan hanya terjadi di bangsa dan negara saja, tetapi di dalam kehidupan bergereja pun akan ada pihak yang mencoba mengusik kesatuan umat Tuhan. Iblis yang dengan tipu dayanya, dengan bujuk rayunya akan berusaha supaya umat Tuhan tercerai-berai. Iblis akan membuat umat Tuhan bertengkar satu dengan yang lain, padahal sama-sama satu gereja. Itu bisa terjadi karena menjaga dan mempertahankan bukan hal yang mudah. Dibutuhkan kerjasama semua pihak. Saudara pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, ketika kita berbicara tentang kesatuan, tentu ada lawan katanya. Persatuan dan kesatuan menghasilkan kekuatan, sementara perpisahan membawa kelemahan dan kehancuran. Akan tetapi, yang menarik adalah kesatuan orang percaya bukan hasil dari manusia sendiri, bukan dari usaha kita sendiri, tetapi dari karya Kristus Yesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan bahwa perbedaan karunia bukan menjadi penyebab kerenggangan, bukan menjadi penyebab keterpisahan. Namun kuasa Roh yang telah memberikan karunia itu justru harus menjadi kekuatan yang menyatukan. Kesatuan dan persatuan dalam jemaat begitu penting. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menyebutkan kita diikat oleh damai sejahtera. Efesus 4 ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua, di dalam semua. Kita telah diikat dalam damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Jadi kesatuan itu adalah karunia. Kesatuan adalah pemberian dan juga hadiah. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih,
Kesatuan juga adalah tugas untuk kita. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan adalah berusaha memeliharanya dan mempertahankan kesatuan itu. Bagaimana caranya kita mempertahankannya? Efesus 4 ayat 2 memberikan jawaban, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Itulah cara kita mempertahankan, memelihara kesatuan. Akan tetapi Bapak Ibu, masih ada orang yang menganggap yang namanya kerendahan hati adalah sebuah kelemahan. Tetapi Paulus berkata bahwa kesatuan di dalam jemaat hanya dapat dipelihara jika kita mau hidup dalam kerendahan hati. Rendah hati adalah lawan dari kesombongan. Merasa diri lebih hebat dari orang lain, memandang rendah orang lain. Dengan demikian, nasihat Rasul Paulus mengenai kerendahan hati bukanlah kelemahan, tetapi salah satu cara untuk menjaga kesatuan di dalam roh kebenaran. Kesombongan dapat memecah belah umat Tuhan. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar bukanlah tanda kelemahan, tapi justru tanda kekuatan. Jika kita memiliki karakter itu, berarti kita telah meneladani guru kita. Bukankah Yesus pernah mengatakan dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara para pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, jika kita melihat dengan seksama dalam kehidupan kita, ada bahaya besar dalam kehidupan kita tentang kesatuan, tentang memelihara kesatuan. Bahaya itu adalah ada pada diri kita sendiri. Karena apa? Karena jika kita mempraktekkan bukan kerendahan hati, bukan kelemah lembutan, bukan kesabaran, dan juga bukan kasih, tetapi justru sebaliknya, itu bisa membawa kehancuran umat Tuhan. Itu bisa membawa perpecahan. Kesatuan umat Tuhan yang telah terbentuk bisa hancur karena kekerasan kita, karena ketidaksabaran kita, karena kebencian kita. Itulah yang harus kita waspadai. Karena ketika Tuhan membangun jemaatnya, iblis pun akan melakukan apapun untuk menghancurkannya. Martin Luther pernah berkata, di mana Allah membangun gerejanya, maka iblis membangun sebuah kapel di sampingnya. Kesatuan dalam roh kebenaran adalah tugas kita, dan kita harus aktif di dalamnya. Saudara, firman Tuhan yang telah kita baca tadi adalah sambungan atau lanjutan dari perikop sebelumnya mengenai Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ketika orang Israel berada di padang gurun, mereka mendapatkan makanan yang istimewa. Istimewa bukan karena kelezatannya, bukan karena jumlahnya yang banyak, tetapi menjadi istimewa karena itu turun dari langit.
bukan dari bumi. Setiap hari selalu baru. Dan bahkan ketika mereka ingin makan daging pun, mereka tidak harus berburu. Tapi dagingnya yang justru datang pada mereka. Makanan itu mereka terima ketika mereka sebagai bangsa yang bebas, bukan sebagai budak. Tetapi apa yang terjadi? Justru orang-orang Israel mereka bersungut-sungut, mereka menginginkan makanan seperti yang mereka dapatkan ketika mereka menjadi budak di Mesir. Meskipun mereka harus menjadi budak dan bahkan mati sebagai budak. Justru itulah yang mereka inginkan. Kehadiran Tuhan Yesus juga memberikan makanan yang istimewa untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi istimewa karena makanan itu turun dari surga, sehingga pasti suci. Lukas 1 ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sehingga pasti suci. Dan makanan itu sendiri adalah Tuhan kita, tubuh Tuhan kita yang suci. Yang Dia serahkan untuk kita semua. Dan makanan itu juga memberikan keselamatan yang kekal untuk kita yang mau mengikuti Dia dan yang mau percaya kepadanya. Seperti tertulis di dalam ayat yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dan makanan itu juga yang mempersekutukan kita dan mempersatukan kita dengan semua orang yang percaya. 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudaraku dan para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, sebuah band bisa menjadi gambaran kita mengenai kesatuan, mengenai memelihara kesatuan, di mana setiap personilnya, setiap anggotanya haruslah saling berkomitmen. Mereka harus saling memiliki motivasi yang sama, supaya karya mereka bisa dinikmati oleh masyarakat. Seandainya setiap personil, setiap anggota memiliki motivasi dan komitmen yang berbeda-beda, rasanya sulit untuk memelihara kesatuan di dalam band itu. Karena setiap anggota memiliki peran masing-masing, memiliki karunia-Nya masing-masing, dan juga memiliki keunikannya masing-masing. Allah menciptakan setiap manusia berbeda dan unik, dengan latar belakang budaya yang berbeda, talenta yang berbeda, karakter yang berbeda. Akan tetapi, Allah tidak menghendaki perbedaan yang ada membuat kita terpecah belah.
Tuhan inginkan supaya dengan perbedaan itu kita dapat menciptakan kesatuan yang indah di dalam roh untuk kemuliaannya. Dan kita umat Tuhan adalah anggota band yang Allah bentuk. Sehingga dengan perbedaan itu kita harus bisa menciptakan nada-nada yang indah di bawah arahan sang manajer agung kita, yakni Yesus Kristus sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kami persilahkan duduk kembali. Saudara terkasih, para pendengar Radio Magelang FM, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu dalam persekutuan pada saat ini. Bapa yang makasih, karena cinta kasih-Mu sajalah yang menuntun kami bisa memasuki bulan Agustus ini, bulan yang istimewa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan umat-Mu dimanapun berada. Berkatilah umat-Mu Tuhan, lindungilah selalu umat-Mu, terlebih mampukanlah kami untuk memelihara kesatuan dan persatuan di dalam roh, sehingga dimanapun kami berada, kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Dan biarlah keberadaan umat-Mu dimanapun berada, Tuhan, bisa menjadi damai sejahtera. Kiranya Kau berkati dan Kau sertai umat-Mu dimanapun berada. Ya Allah Bapa yang makasih, bagi setiap umat-Mu, baik yang mendengarkan ibadah ini, ataupun yang menyaksikan melalui kanal YouTube, yang saat ini sedang sakit, yang sedang lemah. Mari Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kesehatannya kiranya Engkau sempurnakan, sehingga mereka bisa kembali sehat
Mereka bisa kembali beraktivitas karena Engkau yang memberikan kekuatan dan kesembuhan. Setiap anggota keluarga yang mendampingi, yang merawat, kiranya juga Engkau berikan kesabaran dan juga Engkau berikan kekuatan dan kesehatan. Bapa, kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami. Apapun pekerjaan kami, Tuhan, kiranya Engkau berkati di dalam kami bekerja. Sehingga setiap keringat yang keluar dari tubuh kami, Tuhan, itu menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya Engkau berkati selalu Tuhan di dalam kami bekerja. Dan biarlah Tuhan kami juga bisa menjadi contoh dan teladan di tempat kami bekerja. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk setiap proses pendidikan yang telah dilalui oleh anak-anak kami. Mari Tuhan, kiranya Engkau senantiasa mendampingi mereka dalam proses pembelajaran, sehingga mereka bisa memiliki semangat untuk meraih cita-cita mereka. Dampinglah selalu ya Tuhan di dalam mereka belajar. Terlebih Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mencari pendamping hidup, berkatilah mereka di dalam proses pencariannya. Sehingga ketika tiba waktunya Tuhan, mereka Engkau pertemukan dengan pendamping hidup yang sepadan dengan mereka. Begitu juga bagi anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Dampinglah selalu mereka, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat dan talenta yang telah Engkau berikan. Sehingga mereka bisa bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena bangsa dan negara kami di dalam program vaksinasi sudah mulai berjalan. Mari Tuhan, kiranya Engkau selalu mendampingi, Engkau selalu menyertai, sehingga program vaksinasi COVID-19 bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dengan adanya vaksinasi ini Tuhan, kami masyarakat Indonesia bisa melawan pandemi ini. Dan kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau lindungi setiap tenaga kesehatan yang berjuang melawan COVID-19 yang sampai saat ini masih ada di sekitar kami. Setiap pihak yang terlibat di dalam penanganan COVID ini Tuhan, kiranya Engkau dampingi, Engkau sertai, dan jikalau mereka terpaksa harus meninggalkan anggota keluarganya, kiranya keluarganya pun juga Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan Allah yang makasih, kami berdoa untuk setiap para pemimpin kami. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik, mereka bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dan kiranya setiap keputusan yang mereka keluarkan Tuhan, itu menjadi berkat bagi kami rakyat Indonesia. Dan biarlah ya Tuhan, melalui bulan yang istimewa ini untuk bangsa dan negara kami, semangat kami untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan negara kami selalu ada dan semakin Engkau kuatkan. Bangsa dan negara yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau selalu menyertai, sehingga dijauhkan dari perpecahan, dari konflik-konflik yang bisa menimbulkan kebencian. Berikanlah damai sejahtera untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu, untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
saudaraku, dan pendengar radio Magelang FM yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berikan persembahan ini kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita atas segala berkat-Nya yang kita dasari dari ayat Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Marilah persembahan ini kita kumpulkan dan kita iringi dari Kidung Pasaman Jawi 1:7 potos pindah dumugi 3, monggo saos pisungsung. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan ini dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami datang menghadap-Mu, mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan pada kami. Ini Tuhan persembahan kami. Kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan dan Tuhan berkati. Sehingga persembahan yang kami berikan ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati bagi setiap kami yang telah mengulurkan tangan memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap pekerjaan kami, apapun itu pekerjaan kami, kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Kami juga menyerahkan bagi kami Tuhan, yang Engkau percayakan mengelola persembahan ini. Kami mohon penyertaan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga pengelolaan persembahan ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kalau sebentar, kami akan akhiri ibadah kami ini Tuhan. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Inilah seruan dan doa kami, dan juga persembahan kami ini Tuhan, yang kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.